Video ini akan menjelaskan tentang alat ukur jangka sorong. Tentu alat ukur jangka sorong ini tidak semua orang mengetahui bagaimana cara menggunakan jangka sorong, ya. Mungkin ada kalian yang sudah bisa mengoperasikan dengan baik, mungkin ada yang belum memahami. Nah, dengan video ini Bapak akan menjelaskan. Pertama itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong, ya. Ini adalah bentuk dari jangka sorong seperti ini, ya. Nah, ini terdiri dari rahang dalam, ada rahang luar, kemudian ada skrup pengunci. Nah, kemudian ada skala nonius, ada panel yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, rahang dalam ini fungsinya apa? Ini adalah bagian dari jangka sorong untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang berbentuk tabung, ya. Yang di sini yang rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter dari benda berbentuk lingkaran, ya. Itu. Kemudian apa fungsi dari skrup pengunci? Skrup pengunci ini fungsinya untuk mengunci pada saat jangka sorong sudah selesai digunakan, sehingga tidak mudah untuk bergeser atau bergerak, ya. Kemudian untuk jangka sorong itu sendiri memiliki dua skala, yaitu skala utama yang ada di rahang tetap di sini, ya. Ini kalau kalian perhatikan ada dua skala yang terbaca di sini, ada skala inci dan ada skala satuan sentimeter. Nah, ini mungkin kalian ada yang suka menggunakan inci, ada yang suka menggunakan sentimeter, ya, tergantung si pengukur mau menggunakan yang mana, satuan yang mana. Nah, pada umumnya kalau kita sebagai pelajar atau orang Indonesia pada umumnya, ya biasanya menggunakan yang sentimeter, ya. Itu. Kemudian untuk skala nonius ini sifatnya berada di rahang yang geser, ya. Ini digeser-geser. Makanya ini harus ada pengunci. Nah, ketika digeser-geser, ya panel yang menonjol ini akan ikut bergerak keluar masuk. Ini nanti akan bekerja berdasarkan rahang geser ini, ya. Jadi kalau digeser keluar ya keluar, kalau masuk masuk. Nah, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong, ya. Mungkin kalian sudah ada yang pernah memegang alat ini, ada yang sudah bisa menggunakan, mungkin masih perlu meningkatkan lagi untuk menggunakan jangka sorong, ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Berikutnya adalah, nah, bagaimana kita mau mengukur diameter luar maupun diameter dalam dari suatu benda menggunakan jangka sorong, ya. Nah, ini adalah posisi bagaimana kita mau mengukur diameter dalam, yaitu kita gunakan di rahang yang dalam tadi, ya. Nah, kita masukkan rahang ini di dalam. Nah, ini tujuannya untuk mengukur diameter dalam dari benda yang berbentuk tabung atau silinder. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk menghitung atau mengukur diameter luar. Ini untuk benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk yang di sini ini nanti kita akan gunakan untuk mengukur kedalaman, ya. Nah, bagaimana cara mengukur kedalamannya? Kita lihat. Nah, ini adalah posisi bagaimana menempatkan jangka sorong ketika kita mau mengukur kedalaman. Nah, di sini posisi yang salah, ya. Ini adalah posisi yang benar. Nah, posisi yang salah ini cenderung ketika kita mau mengukur kedalaman ini condong atau miring. Yang benar itu harus tegak. Jadi skala nonius yang kita gerak-gerakkan tadi rata dengan benda yang akan diukur kedalamannya. Sehingga setelah rata kita akan kunci.
ya, kemudian baru kita baca. Baik, jadi bagian-bagian dari jangka sorong dan bagaimana jangka sorong itu bisa kita gunakan untuk mengukur, maka berikutnya adalah kita akan memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong, ya. Nah, ini ketika kita sudah menggunakan jangka sorong, kita akan mendapatkan posisi jangka sorong seperti ini. Nah, ini adalah benda yang kita ukur diletakkan di rahang ini ya, di rahang luar tadi ya. Ini karena kita mau mengukur panjang suatu benda, begitu ya, dari tepi ke tepi. Nah, yang kita perhatikan pertama kali adalah hasil pengukuran ini kita sudah pastikan sudah dikunci ya, sehingga tidak bergeser. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah skala Nonius atau vernier, nolnya ini sebagai acuan untuk pengukuran dari skala utama. Jadi di mana ini berhentinya? Ya, ini pertama kali yang kita lihat. Kemudian yang kedua yaitu kita mau mencari skala utama dengan skala Nonius ini di mana berhentinya atau berimpit ya, ini ya, atau berimpit. Jadi kita tentukan di sini berimpitnya di mana. Nah, ini adalah langkah berikutnya. Yang nanti akan kita tinjau adalah skala Noniusnya atau verniernya. Ini di mana angka yang berimpit dengan skala utama. Ya, berarti ada dua yang harus kita perhatikan. Skala utama itu berhenti di mana, ya. Kemudian skala Nonius yang berimpit itu angka berapa. Oke, itu gambarannya. Nah, sekarang tentunya kalau kita sudah tahu secara teoritis, bagaimana sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan perhitungan. Nah, jangan takut, di sini ada contoh ya. Ini kita peroleh hasil pengukuran seperti ini ya. Maka yang harus kita lakukan adalah melihat nol skala Nonius ini berapa ya. Jadi kita lihat pertama, kita harus tentukan dulu skala utama yang sudah jelas ya, sebelum angka 0 ini berapa. Nah, maka tentu kalian sudah bisa langsung membaca, yaitu 4,3 cm. Nah, lebihnya ini kita peroleh dari mana? Kita akan cari nilai lebihnya ini dari skala Nonius, yaitu 5 ya, 5 ini yang berimpit dengan skala utama. Maka kita tulisnya ya, kita tulis seperti ini, 5/10 sama dengan 0,5 mm. Mengapa di sini harus dibagi 10? Karena dalam 1 mili ini dibagi lagi menjadi skala sebanyak 10 ya. Jadi 1 mili ini dalam jangka sorong dibagi lagi menjadi 10. Jadi 0,1. Kalau di sini 5 berarti ya, 5 berarti ya 0,5 mm. Nah, nanti akan diubah menjadi senti. Hasilnya adalah 0,05 cm. Nah, setelah dapat skala utama dan skala Nonius, maka kita jumlahkan 4,3 cm ditambah 0,05 cm ya. Maka hasilnya adalah 4,35 cm. Nah, ini artinya ya, apakah sudah selesai kita melaporkan 4,35? Nah, belum, maka kita harus membuat pelaporan. Nah, pelaporannya bagaimana? Ini adalah 4,35 plus minus 0,005 cm. Nah, 0,005 cm ini dapat dari mana? Ini kita peroleh dari setengah dari skala terkecil. Nah, skala terkecilnya tadi kan 0,1 mm ya. Jadi
kita ubah ke senti, 0,01 cm ya, dibagi 2, maka diperoleh 0,005 cm. Artinya dalam pengukuran kita menggunakan jangka sorong, ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Sebesar berapa? 0,005 cm. Nah, inilah cara bagaimana membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong ya.